Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bersyukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita telah dipertemukan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi terakhir, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, kepada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti jejak beliau dan mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Baik, jamaah kajian Bumiku Mengaji, insya Allah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas tafsir As-Sa'di, yakni dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Kita akan melanjutkan pembahasan kedua dari surah ke-88, yakni surah Al-Infitar. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini akan diisi oleh beliau, guru kita, Ustadz Nizar Sa'ad Jabal, LCMPD, Hafizallahu Ta'ala. Sebelum kajian kita mulai, perlu kami ingatkan terlebih dahulu untuk diri kami sendiri dan kepada jamaah kajian Bumi Mengaji bahwasannya kita harus terus memperbaiki niat kita dalam belajar. Kita memohon kemudahan kepada Allah, memohon dari Allah, kemudian juga kita ingin mengangkat kejahilan di dalam diri kita sendiri dan bisa kita amalkan serta bisa kita dakwakan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini himbau pula kepada para jemaah untuk bisa memperbaiki adabnya dalam menuntut ilmu dengan tetap menjaga auratnya, tidak disambi dengan hal-hal lain yang tidak perlu, kemudian juga berada di tempat yang memungkinkan untuk menerima ilmu, dan insya Allah setelah kajian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab jika masih memungkinkan dan ada waktu. Bagi jamaah yang hendak bertanya nanti bisa raise hand, nanti akan kami pilih atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi yang merasa pertanyaannya bersifat privasi, bisa langsung mengajukan pertanyaannya melalui admin. Baik, sambil menunggu Ustaz masuk, kami persilahkan kepada jemaah kajian Bumiku Mengaji untuk bisa memurojaah materi sebelumnya. Insyaallah kita menunggu Ustaz bergabung ke dalam Zoom. Barakallahu fikum. Bismillah, Alhamdulillah. Ustaz sudah bergabung di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Ustaz untuk kajian pada malam hari ini sudah bisa kita mulai Ustaz. Fadal, kita mulai aja. Nah, Alhamdulillah tadi sudah Ana buka Ustaz. Mungkin langsung Ana teruskan kepada Antum, pada Ustaz. Waktu udah tempat kami persilahkan. Falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Kita kembali di surat Al-Infitar. Ini di pertemuan yang kedua kita di surat Al-Infitar. Surat yang bagian pertamanya ayat 1 sampai ayat 5 bicara tentang hari kiamat. Apa yang terjadi pada hari kiamat nanti. Makanya di antara hadis bicara tentang keutamaan surat ini adalah siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti dia melihat dengan kedua kepalanya, dengan kedua matanya, mohon maaf, dengan kedua matanya dia, ka'annahu ra'ya ainin, seperti dia melihat dengan matanya dia, maka hendaknya dia mempelajari surat At-Takwir, Al-Infitar, Al-Insyiqaq. Jadi inilah ayat-ayat pertama di surat Al-Infitar. Adapun dari ayat yang ke-6 dan berikutnya bicara tentang manusia, kesempurnaan penciptaan manusia, dan munculnya banyak manusia yang kufur kepada Allah dengan kemaksiatan, syirik, bahkan dengan kekufurannya. Kita masuk di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apakah apa yang telah memperdayakanmu? Apa yang telah memperdayakanmu? Apa yang memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang Maha Pencipta sehingga kamu berbuat maksiat seperti ini? Apa yang nipu kamu itu apa sehingga kamu itu maksiat sama Zat yang Maha Pengasih ini, penyayang. Lalu Allah menyebutkan kasih sayangnya, kemuliaannya, kekuasaannya kepada manusia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal dialah yang telah menciptakanmu, lalu menjadikan penciptaanmu itu sempurna atau menyempurnakan kejadianmu, yaitu penciptaan kamu, fa'adalak, dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Allah yang menciptakan Anda, lalu disempurnakan, lalu penciptaan pada tubuh kita ini seimbang semuanya. Allah yang menciptakan semua ini. Kenapa kamu berpaling dari Allah? Memang ada yang lain yang lebih mulia dari Allah sehingga Anda berpaling dari Allah? Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ini kembali Allah menyebutkan kekuasaannya. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Jadi banyak rupa manusia, kulit, warna. Allah menciptakan manusia dengan itu. Ya, beragam bentuk Allah menciptakan manusia sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan semua itu sempurna.
Ya, kita lihat ayat yang ke-6, penjelasannya dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Ya hayyuhal insan, wahai manusia, ma, apa gerangan? Ya, ada apa? Apa itu? Gharrak, yang menipumu, ya, menggoda kamu, mempengaruhimu, sehingga kamu berpaling dari Rabbmu yang maha karim, yang maha mulia, yang maha dermawan ini. Kenapa? Apa yang membuat kamu itu berpaling dari Rabbmu itu sehingga kamu berbuat maksiat dengannya? Ini maknanya secara umum. Imam Sa'di mengatakan, Yaqulullahu ta'ala mu'atiban lil insan. Allah berfirman dalam bentuk mencela manusia, al-muqassir fi haqqi rabbih, manusia yang menyia-nyiakan hak Tuhannya. Al-mutajarri' ala masakhitihi, yang berani melakukan larangan-larangannya. Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa, wahai manusia, apa yang membuat kamu itu tertipu sehingga kamu berpaling dari Rabbmu yang maha mulia ini? Apa itu? Atahawunan minka fi huquqi, apakah karena itu faktornya Anda meremehkan hak-hak Allah? Am ihtiqaran minka li'adzabi, atau Anda menganggap ringan, merendahkan pula azab Allah Subhanahu wa taala? Anda menganggap remeh azab Allah Subhanahu wa taala pada dirimu? Am adamu imanin bika bijazai, atau Anda tidak beriman yang Allah berikan kepada Anda? Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sempurna. Kemudian memberikan perintah dan larangan lewat wahyunya, lewat wahyunya, lewat rasulnya, memerintahkan manusia untuk bertauhid kepada Allah. Di situ ada perintah dan ada larangan pula, kepatuhan, ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Allah telah menciptakan manusia dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kebaikan yang sempurna, dengan penuh kenikmatan yang sangat banyak, di mana manusia tidak akan mampu menghitung kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia ini berpaling dari Allah. Berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah begitu mulianya, begitu sempurna kebaikannya, begitu sempurna nikmatnya, begitu sempurna rezekinya, tapi manusia tetap berpaling dari Allah. Disinilah yang muncul pertanyaan, apa yang membuat Anda itu berpaling? Apa itu? Nah, ini pertanyaan ini, ayat ini kata para ulama tafsir termasuk Imam Sa'di tadi, begitu pula Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa ayat ini maknanya bukan anjuran atau nasihat, bukan. Tapi ayat ini adalah ancaman. Ayat ini maknanya adalah ancaman. Sehingga kalau menggunakan bahasa ancaman artinya hati-hati kalian wahai manusia. Ini maknanya hati-hati kalian wahai manusia. Jadi apa? Berpaling dari Rabbmu. Kamu lebih tergiur dengan yang lainnya. Ya. Kamu jauh dari Rabbmu. Kamu menyingkir dari jalan Rabbmu. Kamu tidak mentauhidkan Allah. Kamu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya.
hati-hati kamu. Kamu lebih memilih yang lain. Kamu lebih mengedepankan itu daripada aturan Allah dan Rasulnya. Hati-hati kamu. Jadi ini ancaman. Ya, ini ancaman. Seperti ungkapan Ibnu Katsir mengatakan hadza tahdid. La kama yatawahamuhu ba'dun nas min annahu irsyadun ilal jawab. Ini ancaman, bukan seperti yang dipersepsikan oleh sebagian orang bahwa ini adalah anjuran untuk menjawab dan melakukan apa yang Allah perintahkan di sini. Bukan, ini ancaman, hati-hati kamu berpaling dari Allah. Awas kamu berpaling dari Allah. Jadi ini warning, ini bahaya ini, ayat ini. Sehingga ketika manusia itu berpaling dari Allah, artinya dia lebih cenderung untuk syirik dan maksiat. Lebih cenderung untuk melakukan syirik, bid'ah, maksiat. Manusia lebih cenderung itu. Kenapa? Apa yang membuat manusia seperti itu? Ya. Walaupun para ulama tafsir di kalangan para sahabat, tabi'in, kemudian tabi'in, itu menjawab jawaban. Apa gerangan yang membuat manusia itu berbuat syirik? Apa yang membuat manusia itu berbuat bid'ah? Apa yang membuat manusia itu berbuat maksiat? Padahal Allah, Rabbnya adalah zat yang sempurna kebaikannya. Umar ibnul Khattab menjawab, ya, seperti dijelaskan oleh Ibnu Katsir di sini. Umar bin Khattab menjawab, jawaban yang pertama adalah karena kejahilan. Ini juga jawaban dari putranya Abdullah bin Umar. Kejahilan. Kejahilan manusia lah, kebodohan manusia yang menjadikan manusia itu berpaling dari zatnya yang maha sempurna kebaikan dan kemuliaannya. Allah maha sempurna kebaikan dan kemuliaannya. Tapi karena dia jahil, karena dia bodoh, tidak mengerti, tidak mengenal Allah, sehingga dia lebih memilih syirik, bid'ah, dan maksiat. Ini benar, sadaq. Ini yang mereka ucapkan. Yang kedua, apa yang membuat manusia itu berpaling dari Allah dan Rasulnya? Yang kedua adalah musuhnya syaitan, bisikan setan. Udah jahil, bodoh, otomatis dia akan menjadi lahan subur bagi setan. Untuk apa? Ya memang setan ingin manusia itu jauh dari Allah dan Rasulnya. Seperti janji setan ketika dia minta dia dikekalkan sampai hari kiamat. Ini kalau setan dari kalangan iblis. Begitu pula musuh setan dari kalangan manusia-manusia yang memang menjadi dai-dai syirik. Ya, dia penyeru-penyeru syirik, penyeru-penyeru bid'ah, penyeru maksiat. Ya. Ini yang menjadikan manusia lebih mendengarkan omongan mereka daripada firman Allah, sabda Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, lebih mendengar itu, lebih mendengarkan orang-orang itu, setan-setan ini. Yang ketiga, kalau yang tadi itu setan itu, yang ketiga tadi pandangan dari Qatadah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pandangan dari Fudail ibnu Iyad. Apa sebab manusia itu berpaling dari semua ini? Jawaban yang ketiga adalah karena Allah menutupi dosanya. Suturu kal murkhah katanya. Allah menutupi dosa syiriknya. Allah menutupi dosa bid'ahnya. Allah menutupi dosa-dosa maksiat, ditutupi sama Allah. Kata Ibnu Qayyim, andai orang habis berbuat dosa besar itu ada bekasnya dalam tubuhnya, mungkin tidak ada orang yang berbuat dosa. Dan disinilah Allah menutupi dulu dosa-dosa dia. Ya, kata orang dari zaman dulu kan, dosa kan nggak bejendol gitu ya, nggak bentol-bentol gitu ya, nggak gatelan gitu ya. Jadi Allah menutupi dosa dia. Ini yang menjadikan dia akhirnya merasa aman. Seperti ungkapan kaum-kaum para nabi zaman dulu, Nabi Nuh. Mereka mengancam. Para nabi dan rasul ini ngancam mereka. Kalau kalian tidak taat, Allah akan menurunkan azabnya.
Mereka ngancam, mana adabmu ya Nuh, mana adabmu ya Hud, mana adabmu ya Salih, ya Saleh, mana adabmu? Kok nggak turun-turun begini, turunin aja. Nah, ancaman sampai sekarang walaupun mereka tidak mengatakan se ekstrim itu. Tapi apa? Mentertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Nanti akan kita lewati surat Al-Mutaffifin. Jadi mereka cenderung mentertawakan. Nih lihat nih kelompok-kelompok jenggot. Wah, lihat nih kelompok-kelompok cingkrang. Nah, lihat nih orang-orang ekstrim. Ini ekstrim-ekstrim ini nggak cinta wali. Dan sebagainya. Allah tutupi sehingga mereka merasa apa ya nyaman dengan itu semua. Jadi magharraka bi rabbikal karim. Jadi Al-Karim di sini sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Tuhan di sini ada zat yang karim. Padahal Allah yang karim itu Allah. Ya. Tapi mereka kan manusia biasa yang lemah. Kenapa kamu kok cenderung dengan mereka? Jadi inilah tiga sebab yang disebutkan oleh para ulama kita dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Ini yang membuat manusia ini akhirnya apa namanya? Tertipu, jahil, kebodohan. Benar jemaah. Kemudian setan yang goda. Setan jin, iblis maupun setan manusia. Yang ketiga, Allah menutupi dosa dia sehingga dia kan nggak melihat kan dosanya. Nas'alullah al-afwa. Makanya benar kalau para ulama itu bilang bodoh itu gelap. Kejahilan itu kegelapan. Gelap dia sudah nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar, dan nggak bisa berbicara yang baik. Benar sudah. Mereka Allah bicara tentang orang kafir kan akhirnya apa bilang sumun bukmun umyun. Allah, ini kejahilan mereka, kegelapan. Dan makanya ilmu itu apa? Ilmu itu cahaya yang menerangi kita. Ilmu itu cahaya, yaitu hidayah Allah, cahaya Allah. Yang menerangi hati, membersihkan. Menerangi penglihatan, pendengaran, mulut semuanya, anggota tubuh. Allahu Akbar jemaah. Ini alat ayat yang sangat keras sebetulnya maknanya. Ya. Diancam ya. Artinya belajarlah kamu. Untuk apa kita belajar berarti? Belajar Quran, tadabbur Quran, belajar hadis, belajar akidah. Sesuai semua dengan pemahaman para ulama salaf kita. Untuk apa kita mempelajari ini semua? Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Untuk apa kita belajar ini semua? Untuk mendapatkan nur cahaya dari Allah. Untuk apa kita belajar ini semua? Untuk mengangkat kejahilan diri kita. Ya. Untuk apa? Agar kita tidak ditipu sama setan. Ya. Agar kita sadar bahwa setiap kebaikan dan keburukan itu pasti ada balasannya. Inilah yang akan menerangi kehidupan kita. Sehingga kita sadar siapa diri kita sebetulnya. Sehingga kita akan kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Keagungan, kemuliaan, dan kebesaran. Allah. Kemudian pada ayat yang ke-7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ini Allah menyebutkan kekuasaan. Kepada siapa? Mereka yang berpaling dari Allah. Maghrur, tertipu. Ya tertipu dengan apa tadi orang-orang ini? Tertipu dengan tiga tadi ingat ya. Jahil, tertipu dengan godaan syaitan, tertipu dengan kebaikan Allah, yaitu Allah menutup dosa-dosa dia. Dia tertipu dengan itu. Lalu Allah mengingatkan, ingat. Ya, jangan tertipu dengan itu. Yang mulia, yang sempurna kebaikan dan kemuliaan dan rezekinya, kenikmatannya itu hanya Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alladzi khalaqaka.
Ingat, yang menciptakan kamu itu Allah. Fasawwaka. Allah menyempurnakan penciptaannya atas dirimu. Fa'adalak. Allah jadikan semua ciptaannya itu seimbang pada dirimu. Sempurna sudah. Allah yang menyempurnakan semua ini. Kenapa kamu tertipu dengan hawa nafsumu? Kenapa tertipu? Yang menciptakan semua yang ada pada dirimu, keinginan semua diri itu Allah. Jangan tertipu dengan itu. Jangan tertipu dengan setan. Jangan tertipu dengan manusia-manusia yang binal seperti ini, mujrim ini. Yang disebutkan dengan bahasa mujrim. Jangan tertipu dengan mereka-mereka ini. Ya. Ingatlah, sadarlah ya, bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah. Ya. Ya, sebenarnya maaf. Makanya ayat yang ke-7 ini mengingatkan kita. Ya. Mengingatkan kita, mengenalkan kita kembali. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, Alaisa huwa, tidakkah dia, yaitu zat yang menciptakan kamu, fasawwaka, dan dia menyempurnakan ciptaan kamu. Bukankah dia, yaitu Tuhan ini, yaitu Allah ini. Warakkabaka tarkiban qawiman mu'tadila. Dan Allah menyusun struktur-struktur yang ada dalam tubuhmu itu dengan susunan dan rangkaian yang sempurna dan seimbang. Fi ahsanil ashkal, dalam bentuk yang sempurna. Wa ajmalil hayat, dalam rupa yang paling indah. Coba yang lain, binatang sebagainya. Na'udzubillah, bentuknya. Manusia tidak. Bahal yaliku bika antakfura ni'matan mun'im. Apakah setelah ini semua pantas bagi Anda untuk mengingkari nikmat-nikmat zat yang maha memberikan nikmat ini? Tajhad ihsan al-muhsin. Kamu mengingkari kebaikan orang yang berbuat baik sama Anda. Cobalah di sekitar kita. Kalau ada orang baik banget sama kita. Baik sekali sama kita. Luar biasa baik. Apakah Anda akan berbuat jahat sama dia? Apakah Anda akan mengingkari dia? Apakah Anda kalau dia menyuruh sesuatu kepada Anda berpaling? Nggak mau. Saya nggak mau sama dia. Nggak. Nggak mau taat sama dia. Padahal dia telah berbuat baik. Kenyataannya enggak. Pasti, waduh, kalau diundang, aduh nggak enak nih. Dia udah baik sama saya nih. Udah maaf deh, saya mau datang, dia diundang. Dia orang baik sama saya. Kita pasti datang. Dia minta tolong, kita tolong dong ini. Oh iya, pasti kita tolongin. Kenapa? Padahal kita lagi ada perlu, Mama. Aduh, nanti dulu keperluan kita ini dulu dan minta tolong. Kenapa? Waduh, ini orangnya baik banget sama saya. Kenapa kalau urusan dunia kita seperti itu sama manusia? Tapi giliran kita sama Allah, kita melupakannya. Padahal Allah lah yang sempurna kebaikannya. Sedangkan manusia ini miskin apapun yang ada pada dirinya. Allah sempurna kebaikannya, kenikmatannya, rezekinya kepada kita. Semuanya sempurna. Terus kenapa kita mengingkarinya? Padahal dia yang menciptakan semua ini pada diri kita. Kenapa kita berpaling dari dia? Lebih memilih kejahilan kita, kebodohan kita, nggak mau belajar. Lebih memilih bisikan-bisikan syaitan dari kalangan iblis manusia ini. Terkecoh dengan kesalahan kita sendiri yang belum ditunjukkan kesalahan kita sama Allah. Wallahualam. Ya. Kemudian di ayat lain, Inna hadza illa min jahlik. Semua ini terjadi karena kejahilanmu, kata Imam Sa'di. Wa dzulmik, karena kezalimanmu. Wa inadik, karena keras kepalahmu. Wa ghashmik, karena pelanggaran-pelanggaran yang kamu lakukan. Fahmadillah Allah yaj'al surataka surata kalbin aw himar. Waduh, bahasanya marah nih beliau nih. Pujilah Allah, sanjunglah Allah, tauhidkanlah Allah, taatilah Allah dan Rasulnya.
di mana Allah tidak menjadikan bentuk rupa Anda seperti rupanya anjing dan keledai, katanya beliau. Wah, ngamuk ini jamaah bahasanya. Au nahwihima minal khayawanat. Pujilah Allah. Pujilah Allah. Taatilah Allah. Tauhidkanlah Allah. Jangan syirik, jangan dilanggar. Di mana Allah tidak menjadikan bentukmu seperti bentuk binatang-binatang yang lain. Makanya Allah bilang, fi ayyi suratin masya rakkaba. Allah menciptakan kalian dengan ragam rupa, ragam wajah, ragam bentuk penampilan kamu, ragam memang. Itu semua adalah keindahan dan kebaikan yang Allah kehendaki pada diri kalian. Syukurilah Allah. Dengan cara apa? Iya sih, saya sudah bersyukur, Pak. Sudahlah, saya syukur lah, pasti Allah yang nyiptain. Tapi syukur bukan hanya sekedar Anda ngomong seperti itu. Syukur itu adalah Anda tidak syirik. Syukur itu adalah Anda tidak beda. Tidak melakukan perbuatan yang Anda nisbatkan ke dalam syariat Islam. Anda mengatakan ini perintah Islam, ini petunjuk Islam, ini dapat pahala. Padahal Allah dan Rasulnya tidak menyuruh. Anda berbuat bohong sama dia. Dan jangan maksiat, Anda keluar dari ketaatan. Anda meninggalkan perintah dan Anda mengerjakan larangan. Wah, ini kalau ada karyawan, sudah digaji, sudah dikasih fasilitas, sudah dikasih segala-galanya untuk bekerja di perusahaan. Ternyata di perusahaannya dia nggak ngapa-ngapain. Di perusahaannya malah dia mengerjakan pekerjaan perusahaan lain. Ingin mendapatkan income pendapatan lebih, malah dia mengerjakan perusahaannya, pekerjaan perusahaan lain. Dengan merasa apa? Yang penting saya sudah datang, udah ini, saya tidak jelek-jelekin perusahaan, udah cukup. Nih. Dia tertipu dengan penghasilan dia yang banyak. Oh, enak banget. Anda mengambil semua fasilitas perusahaan, gitu kan. Ini sekedar contoh. Inilah Allah menciptakan kita dengan sempurna. Jangan tertipu dengan kejahilan diri Anda. Jangan tertipu dengan bisikan-bisikan syaitan. Ya, jangan tertipu dengan Anda merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Waliyahzubillah. Ya. Kemudian jemaah, pada ayat yang ke-9 Allah berfirman, pada ayat yang ke-9 Allah berfirman, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu. Janganlah begitu. Jangan tertipu kalian dengan hartamu, dengan maksiatmu, dengan jabatanmu, dengan Anda merasa aman dari adab ini semua, merasa tentram, damai dengan kehidupanmu, tertipu dengan mungkin dengan kecerdasan Anda, tertipu dengan perasaan Anda sendiri, padahal itu adalah kejahilan, tertipu dengan pengikut Anda, follower Anda, tertipu dengan jabatan Anda, tertipu dengan apa yang ada di diri Anda, jangan. Ini bahaya. Kalah, tinggalkan semua itu. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan kamu ini mendustakan hari pembalasan. Sebetulnya kalian itu karena nggak percaya sama Allah, sama hari akhir. Kalian nggak percaya. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi. Ingat, kamu gak iman sama Allah dan para malaikatnya. Ada malaikat loh yang jaga kalian. Kiraman katibin. Ini malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah. Malaikat yang nyatat semua ucapan, tindak, tanduk, perbuatan kita semua. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu persis apa yang kalian perbuat. Allahu Akbar. Jadi Allah nasihatin kita. Janganlah, jangan. Tinggalkan. Tapi walaupun begitu masih Allah menyebutkan sebab lagi. Ini sebabnya adalah kalla bal tukadzibuna biddin ma'a hadzal wa'di wa'dhi wat tadhkir.
nasihat-nasihat dan peringatan ini. La tazaluna mustamirrina ala takdzibi bil jaza. Allah sudah mengingatkan kalian. Allah sudah memberikan ancaman kepada kalian dengan ini semua. Allah sudah menyuruh kalian untuk meninggalkan, tapi kalian masih aja terus. Kalian terus mendustakan hari akhir. Kalian terus nggak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Nggak percaya dengan kehidupan nanti di hari akhir, kebangkitan, hari balasan, surga, neraka. Kalian nggak percaya. Bahkan kalian mengatakan semua manusia yang hidup pasti masuk surga semuanya. Surga Bapak, ini surga Bapakmu apa? Kata orang Jawa begitu kan. Dia nggak percaya dengan hari kebangkitan manusia. Jadi terus dia di dalam kejahilannya. Terus dia di dalam maksiat, syirik, bid'ahnya terus sampai pada tingkatan dia tidak percaya dengan hari akhir. Apa bukti tidak percaya dengan hari akhir? Terus menerusnya dia itu di dalam syirik, bid'ah dan maksiat. Ini menggambarkan bahwa dia tidak percaya dengan adanya hari akhir itu. Na'udzubillah. Kemudian wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin wa antum la budda an tuhasabu ala ma amiltum. Kalian harus mendapatkan hisab, perhitungan atas apa yang kalian perbuat. Pasti kalian akan mengalami hari perhitungan dari semua yang kalian perbuat. Pasti itu. Waqad aqamallahu alaikum malaika, dan Allah telah menunjuk para malaikatnya yang kiraman, mulia di sisi Allah. Ngapain? Yaktubuna aqwalakum wa af'alakum. Malaikat ini mencatat setiap kata dari mulut kita. Jangankan kalimat, setiap kata yang keluar dari mulut kita, jika itu mengandung kebaikan atau keburukan, akan dicatat oleh Allah. Dan Allah akan, malaikat ini akan mencatat setiap gerak-gerik dan perbuatan kita. Kalau itu mengandung unsur kebaikan atau keburukan, pasti akan dicatat. Wa ya'lamuna af'alakum, tahu persis apa yang kita lakukan mereka. Wa dakhala fi dzalika af'alul qulub, termasuk hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, kami tahu apa yang terbersit di dalam hatimu, tahu. Allah tahu apa yang terbersit di dalam hati kita. Niatan. Makanya orang yang punya niatan baik tidak bisa dia lakukan, dapat pahala. Punya niatan buruk nggak jadi dia lakukan, dapat pahala. Allah tahu apa yang ada dalam hati, apalagi perbuatan kita. Pasti Allah tahu dan pasti malaikat itu tahu dan akan mencatatnya. Falaik bikum, maka apa yang harus kamu lakukan? Antukrimuhum wa tujilluhum wa tahdarim. Hormati malaikat-malaikat ini. Imani ada malaikat ini, hormati mereka. Tuh, caranya gimana saya menghormati malaikat? Ya, imani bahwa mereka ada, imani bahwa mereka memiliki pekerjaan ini. Lalu apa? Jaga ucapan kita, jaga perbuatan kita, agar mereka mencatatnya dengan kebaikan semuanya. Inilah jawab. Jadi ini berarti apa? Ancaman. Ya, kalian nggak akan bisa pergi kemana-mana walaupun kalian merasa enjoy, nyaman, tentram, damai. Nggak akan, tetap nggak akan bisa kemana-mana kamu. Mau pergi kemana? Allah punya malaikat yang mulia di sisi Allah. Semua dicatat, nggak akan bisa. Ya'lamuna ma taf'alu. Mereka tahu persis apa yang kamu perbuat. Ya. La haula wa la quwata illa. Jadi inilah ancaman-ancaman berat bagi siapa? Bagi mereka yang syirik, bid'ah, maksiat. Karena apa? Karena tertipu dengan dunianya dia, dengan kejahilan dia, ya, dengan bisikan-bisikan syaitan dia tertipu dengan itu semua. Dengan merasa dirinya merasa aman, merasa enjoy dengan kehidupan sekarang, dengan dunianya, dengan hartanya, dengan jabatannya. Merasa, ingat, Allah tahu semua.
Allah ada malaikat tentaranya yang pasti akan mencatat kecil besar semuanya. Artinya sadarlah. Jangan terus-terusan nggak percaya sama Allah dan hari akhir begini. Kembalilah kepada Allah, zat yang menciptakan kita. Kembalilah kepada Allah yang ngasih berbagai macam nikmat, kebaikan dengan penuh kesempurnaan itu. Kembalilah kepada Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kembalilah, itulah kemuliaan pada diri kita semua. Dengan cara apa? Belajar, pelajari, kenali Allah, kenali Islam, kenali Rasul SAW. Dengan apa? Dengan dalil, dengan Qurannya. Dari mana kita belajar Quran? Dari Quran sendiri, dari Nabi SAW, dari para sahabat, dari para tabi'i, dan sekarang kitabnya sudah dibukukan oleh para ulama kita. Ya, pelajari itu semua dengan dalil dan semoga kita menjadi manusia-manusia yang berbahagia. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita kali ini. Berikutnya, Allah membagi manusia di ayat ini menjadi manusia yang al-abrar dan manusia yang fujjar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka sesi tanya jawab. Baik, Masya Allah. Syukur Ustaz atas materinya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk via kolom chat. Kami izin bacakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, maaf di luar tema Waalaikumsalam. karena saya sangat butuh jawabannya saat ini. Untuk pertanyaan di luar tema tidak apa-apa Ustaz, karena Oh, udah kebutuhan. apa-apa. Betul. Kasihan. Betul, silakan. Nah, Ustaz, apakah ini termasuk berbohong atau tidak? Jika kita mengungkapkan kepada orang lain yang menurut kita saat itu benar, namun di kemudian hari kita teringat itu ada salah informasi. Apakah termasuk berbohong? Apakah Oh, termasuk berbohong? Berbohong? eh, tes- Berbohong? Apakah kita dalam tanda kutip wajib menyampaikan kembali informasi yang eh, tersangka tersebut meskipun salahnya hanya sedikit saja ke orang tersebut. Soalnya saya merasa repot karena salahnya hanya salah sedikit, seperti saya bilangnya hari Sabtu, tapi pas pulang ke rumah, saya ingat rupanya hari Jumat. Saya merasa repot dan malu karena hanya beda hari, dan saya mengucapkannya saat itu, saya merasa benar, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. ya, barakallahu fiik. Masya Allah. Mungkin kita gambaran dari pertanyaan Al-Akh ini, dia menyampaikan sesuatu kepada temannya, pada orang lain. Dia menganggap di saat dia menyampaikan itu, dia menganggap ini benar. Ya, dia menganggapnya ini benar. Kemudian setelah selang mungkin sehari, 2 hari atau bagaimana ya. Selang itu dia tahu, "Loh, berarti yang saya ucapkan tadi itu salah ya. Salah. Apakah dia dikatakan sebagai orang yang bohong? Jawabannya wallahu taala alam. Menurut saya sih tidak ya. Kenapa tidak? Karena di saat dia menyampaikan, dia meyakini bahwa ini benar. Ya. Apakah dia membohongi orang itu? Tidak. Dia meyakini ini benar kok. Makanya dia menyampaikan. Setelah itu terungkap bahwa saya salah info. Jadi yang bohong itu apa? Dia tahu bahwa kenyataannya itu adalah A. Tapi dia sampaikan dengan sengaja B. Nah ini kan bohong. Bohongi dia gitu kan. Tapi saya yakin ini kok. Ketika kita pulang, kita, ternyata bukan begini. Kalau itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin bermaslahat sama dia, Anda bisa ralat. Bisa Anda WA, mohon maaf tadi saya salah info. Harusnya ini, bukan ini. Nggak apa-apa, ini wajar, itulah manusia. Makanya doanya Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana.
Jadi ya Allah jangan engkau bebani kasih saya dosa karena saya lupa. Di hadis rufi'an ummatil khata'u wa nisyan, Allah tidak akan memberikan dosa bagi orang yang lupa dan salah. Ya, wallahu a'lam. Iya, silakan. Ada lagi? Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Eh, ada pertanyaan yang masuk secara langsung Ustaz kepada saya. Izin Anda bacakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam Sejauh warahmatullah. mana kita, sejauh mana Ya. kita harus beramal ma'ruf nahi mungkar ya Ustaz? Apakah utamanya ke keluarga saja Ustaz? Karena ketika melihat misalnya ada teman yang tidak berhijab, ada orang yang maksiat, itu lebih baik langsung kita nasihati, atau lebih baik kita doakan dulu, atau kita ingkari dalam hati. Kecuali terhadap keluarga kecil harus langsung disampaikan. Jazakallah khairan, barakallah fiik. Ya, kapan kita amar ma'ruf nahi munkar? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Yang seperti yang di surat Yusuf itu di akhir-akhir 108 ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, ini Islam yang aku sampaikan, ini adalah jalanku. Ini adalah petunjuk Rasul SAW yang saya sampaikan. Dalilnya jelas. Quran, penjelasan tafsirnya juga akurat. Metodologi penafsirannya juga akurat. Hadisnya juga hadis-hadis yang sahih. Penjelasan para ulamanya juga jelas. Dari referensi yang jelas secara ilmiah. Ini yang saya sampaikan. Inilah petunjuk Rasul SAW. Ad'u ilallah. Saya ajak masyarakat kepadanya. Ala basirah. Nah inilah ilmu. Di atas pijakan ilmu basirah. Jadi kapan saya akan amar ma'ruf nahi munkar? Ketika saya melihat sesuatu yang mungkar. Oh ini mungkar. Oh ini syirik, bid'ah, maksiat. Kemudian yang kedua, fadzakir in nafa'ati dzikra. Nasihati dia kalau menurut Anda dia bakal mendengarkan Anda. Nasihat, oh ini kalau saya ingetin dia dengerin ini. Kalau saya nasihatin dia pasti dengerin. Nasihati dia sampaikan. Tapi kalau ini maksiat, tapi kalau saya nasihatin ini berantem nih. Dia bantah, ya, ngeyel, bahasa Inggrisnya ngeyel gitu kan. Bantah dia, ngelawan, mendebat, wih nggak usah. Nah, jangan. Kenapa para ulama salaf kita mengatakan jauhi perdebatan? Islam ini bukan perdebatan-perdebatan. Bukan. Oh ini mau debat percuma. Tinggalkan saja. Kalau saya nasihatin, oh ini mau dengerin ini. Minimal kalau saya kasih tahu dia diem, senyum, ya mereka nasihatin. Tapi kalau Anda nasihatin bakal ribut, rame, terjadi perdebatan, tinggalkan. Kemudian prinsipnya semua itu harus dikemas dengan apa? Dengan kesantunan, kelembutan, tutur kata yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk secara langsung. Ada MC. Semoga Allah merahmati Ustaz sekeluarga, panitia dan jamaah. Amin. 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 Izin bertanya, Allahumma. izin bertanya, izin Ya, bertanya Ustaz. Saat ini saya ya, dan betul. suami sedang safar menggunakan mobil. Saya memilih Oke. sholat jamak qashar, sementara suami bersikeras untuk berhenti di masjid setiap masuk waktu sholat. Dengan alasan pada zaman sekarang, masjid mudah ditemukan, tidak seperti zaman Rasulullah SAW. Mana yang lebih tepat ya Ustaz? Jazakallah khairan, barakallahu fiik.
Masya Allah. Barakallahu fiik. Mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melakukan jamak dan Rasulullah SAW melakukan qasar. Ya, kapan? Ketika kita safar dan ketika beliau safar. Allah pun membolehkan di dalam Al-Quran. فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Sebentar, saya cari ini nama suratnya, saya tidak hafal. أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Di surat An-Nisa ayat 101. Nah, saya bisa ngomong dengan suamimu. Wa idza darabtum fil ardi, jika kalian melakukan bepergian, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah. Boleh bagi kalian untuk melakukan qasar salat. Lanjutannya, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian takut orang-orang kafir memfitnah kalian. Ini maksudnya dalam kondisi tertentu kan. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubin. Orang kafir itu musuh buat kalian. Artinya apa? Loh, kalau saya juga ngerasa aman kok, nggak ngerasa terfitnah dari orang kafir. Tidak. Itu juga pertanyaan ditanyakan kepada Umar bin Khattab. Silakan akan cek di tafsirnya. Wahai Umar, kita kan sekarang dalam kondisi aman. Umar menjawab, saya juga pernah punya pikiran itu. Tetapi inilah hukum Allah. Dan inilah petunjuk Rasulullah SAW. Beliau tetap membolehkan kita walaupun kita dalam kondisi aman. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, dulu awal sholat itu 2 rakaat. Zuhur itu 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, kemudian isya 2, subuh 2. Jadi yang 4-4 itu dulu aslinya 2. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Lalu setelah itu, setelah pindah ke Madinah, nyaman apa? Apa itu? Zida. Lalu ditambahi 2 bagi yang mukim. Adapun yang musafir tetap jadi 2, yaitu qasar. Ya, dia tetap jadi 2. Jadi banyak sekali dalil ini kan logika Anda sendiri aja. Kalau Anda berdalil di zaman Nabi itu sulit masjid. Ya akhi, istilah masjid itu apa? Mindset masjid. Masjid itu adalah tempat di mana kita melakukan sholat berjamaah. Zaman dulu tempat melakukan sholat berjamaah di mana? Di mana-mana. Di mana Rasulullah SAW turun, kemudian para sahabat mereka berkumpul, lalu melakukan sholat berjamaah. Itu jadi masjid aslinya. Lalu setelah itu dibangunkan tempat tertentu. Kalau Anda mukim, masjid itu adalah bangunan tertentu. Namanya bangunan masjid. Kalau kita safar, masjid itu mana? Bisa mana saja. Anda berhenti, kemudian Anda sholat di rest area. Mohon maaf kalau di sini rest area, tempat Anda sana saya nggak tahu. Atau Anda berhenti di pinggir jalan. Kemudian seperti saya melihat video-video pendek saudara-saudara kita Muslim di Amerika, di Inggris, di mana mereka sholat di pinggir-pinggir jalan berjamaah. Itu jadi masjid bagi mereka. Itu penafsiran dari mana Ustaz? Penafsiran di tafsir Adwa'ul Bayan. Imam Syanqiti. Ketika beliau menafsirkan ayat innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Sebentar. Ya kan? Innama ya'muru masajidallah. Surat At-Taubah ayat 18. Ya kan? Kemudian ya, beliau menjelaskan masajidallah. Masjid-masjid apa? Silakan Anda cek di tafsir Adwa'ul Bayan. Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala.
Jadi kalau Anda mengatakan masjid di zaman Rasulullah SAW itu sulit, kata siapa? Justru lebih mudah. Karena masjid zaman Rasulullah SAW kalau dalam perjalanan tidak dibatasi dengan bangunan. Kalau kita masjid sekarang dibatasi dengan bangunan sehingga kita nyari bangunan. Jadi logikanya lebih mudah soalnya dulu nggak dibatasi bangunan, sekarang kita dibatasi dengan bangunan. Jadi ya akhi fillah, ini hanya persepsi Anda belaka. Tinggalkan persepsi Anda. Ya, itu Anda lebih mengedepankan pikiran Anda daripada hukum Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah di surat Al-Hujurat ayat pertama. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan pendapat pribadi kamu. Takutlah kamu sama Allah. Hati-hatilah kita. Ya, barakallahu fiik. Lalu Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya yang sudah resen. Kami persilahkan kepada Ibu Putri untuk bertanya pada saya secara langsung. Jazakallah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Afwan Ustadz, Amin. kebetulan Anas sedang membaca tadi sebelum kajian ini Anas membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Bisakah Ustadz murojaahkan kepada Ana dan mungkin juga tolibah yang lain? Al-Baqarah 186 Ustadz. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. 186. Saya buka aplikasi ini. Oke. Yang Anda bingung kan apa di sini yang ingin Anda tanyakan? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ini bisa dimurojaahkan Ustadz, apa sebenarnya maksud dekat di sini gitu Ustadz? Dan satu lagi boleh Ustadz, ada titipan pertanyaan Ustadz? Ada satu dulu Om. Itu aja Ustadz. Oke, ya satu dulu. Nanti habis itu biar saya nggak lupa. Saya mau nanya sama Anda Om. Saya mau nanya dulu sama Anda Om. Anda kalau jalan-jalan sama anak-anak, ya jalan-jalan sama anak-anak, mobil, kemudian malam itu kebetulan bulan terang benderang. Iya kan? Kemudian anak Anda mengatakan, Mama, bulannya ngikut ya. Apa benar Bu? Bulannya ngikut Anda Bu? Tidak Ustadz, bulannya stay. Yang ngikut apanya Bu? Cahayanya Ustadz, sinarnya. Itulah maknanya Ibu. Allah tetap tinggi di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Di 7 ayat Allah bilang di dalam Al-Quran bahwa Allah itu istawa tinggi di atas arsy-Nya. 7 ayat di Al-Quran. Dan banyak sekali dalil yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat ulu. Dan Allah menyebutkan itu bahwa Allah memiliki sifat tinggi. Ya. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Saya pernah catat itu ada 12 gaya bahasa Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu tinggi. 12 gaya bahasa. Dan setiap gaya bahasanya itu banyak ayatnya yang menyebutkan. Artinya sangat banyak sekali menyebutkan bahwa Allah itu tinggi di atas arsy. Berarti yang dekat itu apanya? Rahmatnya Ustaz. Ibu sudah bisa jawab. Rahmatnya, terus ilmunya. Kan, ya. Allah maha tahu. Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Ya kan? Kasih sayangnya. Allah semuanya dekat. Allah mendengar. Ayat yang Anda baca itu kan jawaban atas pertanyaan seorang badui. Dia nanya, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi. Ini pertanyaan orang Arab badui pedalaman di tafsir Ibnu Katsir. Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kami itu dekat sehingga kami ngomongnya cukup pelan-pelan saja? Atau
Rob kami ini jauh sehingga kami harus memanggil dengan suara keras. Rasulullah SAW diam. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Kalau ada hamba-hambaku nanya tentang saya, ini qarib, saya dekat. Berarti apanya? Allah dekat. Allah mendengar semua ucapanmu. Jadi ketika para sahabat pulang dari perang Khaybar tahun ke-7, wilayah Khaybar, wilayah Yahudi. Pulang dari wilayah Khaybar, para sahabat itu baca takbir, suara keras, senang gitu. Rasulullah SAW mengatakan, irba'u ala anfusikum, sayangi dirimu. Kalian itu tidak berdoa dan zikir sama dat yang tuli. Tapi kalian itu berdoa dan zikir sama dat yang maha mendengar dan maha melihat. Pelan-pelan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Di beberapa ayat Allah mengatakan, di beberapa tempat Allah mengatakan, berdoalah, berzikirlah dengan suara yang lirih, pelan. Karena Allah itu mendengar. Jadi yang dekat apa? Pendengarannya, penglihatannya, rahmatnya, kasih sayangnya, ilmunya, sifat-sifat yang mulia. Adapun zatnya, Allah di atas sana, di atas arsy-Nya. Wallahu a'lam. Yang kedua, Yang kedua ada titipan pertanyaan Ustadz. Kita sering mendengar Ustadz ketika kita berkata ada orang yang mengatakan hati-hati loh, itu ucapan itu adalah doa loh. Apakah itu ada dalilnya gitu Ustadz yang mengatakan seperti itu? Apakah perkataan itu benar Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. ya barakallahu fiik. Kalau kita ngomong sama anak-anak kita, dalam konteks ucapan apa? Umpama ucapan mencela. Dalam konteks apa? Mencela anak-anak. Ya, ngata-ngatain, ngerendahin anak kita. Nah, itulah yang ditegur sama Rasul SAW. Rasul SAW pernah negor kita akan hal itu semuanya. Beliau mengatakan, La tad'u ala auladikum. La tad'u ala auladikum. Kalian jangan ngomong mendoakan keburukan atas anak-anak kalian. La tad'u ala auladikum. Ya. Jangan doain buruk sama anak-anak kalian. Jadi, omongan orang tua kepada anaknya yang sifatnya mencela, merendahkan, itu hati-hati kalian omongin. Nanti itu bisa jadi, orang Jawa bilang, nanti ono malaikat lewat loh katanya. Jadi, kalau Anda mengucapkan itu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nanti di situ bertepatan dengan waktu yang mustajab. Ya, bertepatan dengan kondisi yang memang mustajab. Itu didengar sama Allah, dikabulkan. Contoh, seseorang lagi ngomelin anaknya, marahin dengan merendah. Kamu tuh udah dikasih tahu, yang bodoh banget sih dengernya. Ya. Wah, itu pas itu hari-hari atau hari yang mustajab, jam yang mustajab, waktu mustajab. Waduh, bahasa bahaya. Benarkah itu Ustaz? Iya, benar. Nah, ada beberapa hadis yang menyatakan akan hal itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk penanya dari yang sudah resmi. Kami persilahkan pada Abi Yahya untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Ustaz. Tadi kan Ustaz ngutip surat Qaf tadi ayat 16 yang wa nahnu na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk itu deh. Kan Ya. yang namanya Allah dan malaikat itu kan tahu apa yang ada di terbesit di hati itu Ustaz. Sementara kita ini kan enggak. Misalnya kita ini munafik apa enggak, ini apa enggak kan kita kadang-kadang juga kita enggak tahu. Itu bagaimana Ustaz? Yang ingin Bapak tanyakan Untuk kita mengetahui kita ini munafik apa enggak sih, itu bagaimana itu Ustaz? Saya mau nanya Pak sama Anda.
Anda tahu kalau Anda masak masakan ini benar atau salah dari mana? Anda masak nih masakan. Anda pengen tahu saya masaknya ini udah benar atau salah. Dari mana Anda pengen tahunya? Gimana Pak? Jawabannya apa Pak? Coba Bapak yang nanya tadi tolong dijawab pertanyaan saya Pak. Hmm? Nggak bisa jawab Anda ya? Ya, itu Pak, apa dari ini dicipin, Sat. Cicipin. Iya, dicicipin. Oke, dicicipin. Terus ada cara lain Pak? Menurut Anda mungkin ini dicicipin udah pas nggak nih rasanya? Anda nggak belum tahu. Kalau Anda dicicipin, cicipin kalau juga Anda belum tahu. Anda sendiri yang nyicipin, Anda sendiri nggak tahu. tahu, Sat. Eh? Tahu, Sat. Pas Anda tahu? rasanya. Tahu. Ya berarti pertanyaan Anda berarti ya selesai. Karena Anda sendiri sudah tahu. Kalau Anda nggak tahu, Anda minta tolong orang lain untuk nyicipin. Iya. Ya kan? Berarti Nah, maksudnya apa? Kalau Anda nggak paham, berarti Anda minta tolong orang lain untuk menjelaskan kepada diri Anda. Itulah kehidupan, Pak. Bagaimana saya tahu tentang sifat-sifat kemunafikan? Apa itu sifat-sifat munafik? Dari mana? Oh, dari diri saya. Dari mana? Saya belajar. Saya belajar Quran dengan tafsirnya. Saya belajar hadis dengan penjelasannya. Saya tahu dengan diri saya sendiri, saya paham. Berarti saya bisa menilai. Iya, belajar. Anda punya ilmu di situ. Oh, kalau saya nggak bisa gimana? Saya nggak ngerti bahasa Arab, nggak bisa ini. Berarti saya nanya. Biar orang-orang yang ahli ini yang bisa nyicipin ini dia ahli. Saya nanya. Itulah fungsinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanya ahlu dzikr yang faham tentang masalah ini. Ya. Bukan yang mengukur dengan logika. Kayaknya menurut hemat saya, menurut pandangan saya, menurut saya, wah capek deh Bang. Ya, capek. Nanyanya sama chef, yang ahli masak. Ya, jangan tanya sama montir Pak. Jangan nanya orang di jalan yang penikmat makanan. Nanya sama chef. Nanya sama ahli gizi. Baru kita tahu itu. Kalau sembarang orang di jalan ya repot. Orang gak ngerti apa-apaan. Anda nanya. Apalagi nanya sama tukang montir. Sama montir. Dikasih oli Anda. Logika sederhana. Saya tahu tentang Islam. Pengen tahu tentang tauhid. Tahu syirik. Bid'ah itu apa. Maksiat itu apa? Menjalankan petunjuk Rasul seperti apa? Berarti saya ahlu dzikr. Orang yang faham benar tentang Quran. Terus belajar Quran dari mana? Dari tafsirnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang valid. Kemudian belajar dari hadis Rasulullah SAW, yang hadis-hadisnya sahih. Ini kalau nanya sama orang-orang yang di pinggir jalan, orang yang kakak tahu apa-apa, ya tambah runyam semua. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, selanjutnya kalau ada yang mau ditanyain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma amin. Ana mau bertanya, Ustadz. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa siapa yang berdurhaka, kenapa kok durhaka sama Allah, jahil dan setan ya, Ustadz. Nah, ini di Quran surah Al-Hijr ayat 39 sama 40 itu kan bahwasanya iblis berkata, Tuhanku,
oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Di ayat 40-nya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Yang Ana tanyakan, Ustadz, yang terpilih ya, bagaimana kiat-kiatnya supaya kita termasuk dari salah satu yang dipilih sama Allah. Dan yang kedua tadi itu apa nih namanya, ada juga yang setan itu menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri. Itu contohnya dari depan, belakang, kanan, kiri itu yang bagaimana ya Ustadz? Barakallahu fikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ibu. Terima kasih pertanyaannya, bagus banget Ibu. Yang Anda kutip itu memang di surat Al-Hijr ayat 39-40. Memang ini adalah janji iblis, janji setan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinani. Jadi dia, ya Allah, engkau kan telah menyesatkan, mengatakan bahwa aku sesat. Gitu kan. Iblis ini sesat, sudah setan sesat. Kenapa? Karena ingkar sama Allah, nggak patuh. Lalu dia mengatakan, la uzayyinanna lahum fil ardi. Saya akan membuat apa yang dilarang oleh Allah, syirik, jadi indah. Dikemas dengan kemasan apa? Cinta wali. Bid'ah dikemas indah, seolah-olah apa itu menjadi ibadah paling mulia. Maksiat dikemas indah, apa kebiasaan dan budaya. Wala uwiyannahum ajma'in, semua saya akan sesatkan, semuanya tanpa terkecuali. Ada illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, jadi terjemahannya begitu. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi mereka yang ikhlas. Ikhlas itu maksudnya apa? Tauhid, yang faham tentang tauhid. Bertauhid kepada Allah. Faham tentang iman dengan pokok-pokok keimanan yang 6 itu, rukun iman itu. Paham, tertanam, bukan sekedar apal, tertanam dalam hatinya. Tauhidnya dia bagus sama Allah. Dia tidak mau berbuat syirik. Ini yang tidak bisa digoda. Jadi caranya apa? Belajar tauhid, belajar iman, pelajari Quran, pelajari hadis Nabi. Ya. Lalu kita wujudkan dalam ibadah kita bahwa kita ibadah kita hanya sama Allah. Saya tidak mau ibadah kepada selain Allah. Saya nggak mau berdoa kepada selain Allah. Minta sama Allah. Saya tidak akan meyakini kebaikan, keburukan, keberkahan semua datang dari selain Allah. Enggak. Saya yakin semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak bisa dicolek sama setan. Ya, ya. Jadi caranya belajar di majelis-majelis taklim seperti ini. Online, offline, kajian-kajian dari ustadz yang kita percaya sudah. Sisi keilmuannya. Ya, susu kok coba-coba. Buat anak kok susu coba-coba. Apalagi buat hati kita. Masa belajar ilmu tauhid coba-coba sama ustadz? Jangan, Bu. Anak minum susu juga nggak mau coba-coba kok. Kenapa belajar Quran, hadis mau coba-coba? Jangan, kita yakin aja kita mau belajar sama ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini. Deh, saya mau belajar dari mereka aja. Deh. Barakallahu fiik. Ustadz, Afwan Ustadz, tadi yang kedua tadi yang dari arah depan, kanan, kiri itu maksudnya yang bagaimana ya Ustadz? Setan Maksudnya menggoda. bukan sepolos itu maknanya. Maksudnya Ibu, setan itu akan menggoda kita dengan berbagai macam cara. Setan akan menggoda kita dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam arah, Bu. Maksudnya gitu. Cara apapun yang akan dilakukan oleh setan, dari manapun yang itu akan dilakukan sama setan. Yang penting lo sesat, nah gitu. Caranya apapun, dimanapun dia bisa goda setan, goda kita. Yang penting lo sesat, nah gitu. Bukan masuk. Kalau depan gimana ya? Kalau belakang gini gimana cara? Enggak sepolos begitu maknanya. Maknanya adalah Ya. goda dengan cara apapun, dimanapun setan akan goda kita. Ya, itu Nah, maknanya. barakallahu. Ya, barakallahu Assalamualaikum fiik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
Syukur atas jawabannya. Kita teruskan untuk bisa ada yang raise hand, kami persilahkan kepada Ibu Besa Putri bisa bertanya pada saya. Ya, Assalamualaikum silakan Ibu. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga para ulama kita yang masih hidup dan juga yang sudah wafat. Kepada Ustadz Nizar, Amin. semoga Ya Allah Allah. merahmati dan menjaga Ustadz Amin. keluarga, Amin. Ya Allah. majelis ini dan Amin. juga umat muslim seluruhnya. Izin bertanya Ustadz, perihal Ya. yang tadi Ustadz sempat sampaikan, perihal malaikat pencatat kita harus menjaga ucapan kita, perbuatan kita. Ana jadi teringat akan salah satu ciri penghuni surga Firdaus, yaitu menjauhkan dari perkataan yang sia-sia gitu ya Ustadz. Nah, perbuatan yang tidak berguna dan sia-sia ini sejauh apa Ustadz? Apakah ini terbatas pada yang haram sudah jelas, kalau perihal dunia itu sejauh apa ya Ustadz? Barakallahu fiik, mohon arahannya Ustadz. Jazakallah khairan. Yaitu bicara tentang di surat Al-Mu'minun, bicara tentang ciri-ciri orang yang beriman. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di mana mereka itu akan berpaling dari yang namanya lagwi. Lagwi itu apa? Lagwi itu yang pertama segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya, apa aja yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Ya. Yang kedua, perkara mubah yang bisa menjadikan yang jadi gerbang menuju perbuatan yang haram. Ya, bukan semua mubah loh, ya. Tidak. Ya. Jadi mubah tapi jadi gerbang menuju haram. Ya. Ini nggak boleh, hati-hati. Ya, yang disebut oleh para ulama dengan nama saddud dzari'ah, menutup pintu yang bisa menjerumuskan kita ke perbuatan haram. Kalau ini bisa menjerumuskan kita ke yang haram, ya jangan. Ya. Kalau bisa menjuruskan, kalau aman-aman perkara mubah-mubah yang lain, boleh lah Ibu. Masuk kita nggak boleh ngomong apa-apaan, terus gagu dong Bu. Enggak, boleh ngomong apa aja. Nggak ada. Rasulullah SAW juga bercanda sama para sahabat, bercanda sama istrinya, ngobrol, dagang, yang lain dan sebagainya. Tidak ada apa-apa. Jadi yang dilarang itu apa? Yang haram utama atau yang mubah. Tapi kalau berbahaya, ini bisa mengarah kepada yang haram, ya kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Yang lain? Syukur atas jawabannya. Kita coba bacakan pertanyaan di kolom chat Ustaz. Bentar, Ustaz. Saya pilihkan. Ustaz izin bertanya, jika seorang istri memohon kepada Allah untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari suami, apakah ini berarti meminta dunia? Enggak. Barakallahu fiik, tidak lah. Itu biasalah, seorang manusia butuh disayang, butuh dikasih. Enggak ada apa-apa. Apakah Ya, suara saya ada, Ustaz? manusia ini kan orang yang membutuhkan orang lain. Manusia ini orang yang lemah. Kita punya kewajiban untuk mengasihi. Sebagaimana orang lain juga butuh dikasihi, gitu kan. Jadi seorang istri minta disayang sama suaminya, suami minta disayang sama istrinya, anak juga begitu. Inilah manusia. Makanya kita punya kewajiban apa? Untuk saling memberikan kasih sayang kepada sesama. Ya. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya kalau masih ada. Masih ada, Ustaz? Kami Masih ada. persilakan untuk yang raise hand pada Ibu Ida. Iya, jazakallah khairan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Semoga Amin. Allah selalu merahmati Ustadz, menjaga Ustadz, melindungi Ustadz dan keluarga, dan Amin. juga merahmati ulama-ulama kita yang terdahulu. Dan semoga Allah Amin. juga memberikan hidayah sunnah kepada kita sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma amin. Afwan Ustadz izin membacakan pertanyaan. Begini Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semenjak anak semenjak Fulana belajar sunnah dan berdoa ketika sujud, di setiap sujud itu lebih afdol dibandingkan setelah selesai sholat. Nah, pertanyaannya, semenjak Fulana berdoa melakukan itu, berdoanya itu jarang, tapi hanya pada ketika sholat ataupun ketika waktu-waktu mustajab. Dan pertanyaan yang berkaitan dengan ini, apakah adab berdoa ketika kita sambil beraktivitas, Ustadz? Bukan berzikir ya, Ustadz, beraktivitas. Contohnya ketika kita menyetir mobil, ketika kita bekerja, terus mengadu pada Allah, ya Allah, berilah aku begini, begitu, hidayahilah aku begini. Apakah itu adabnya boleh dilakukan seperti itu, Ustadz? Untuk berdoa, Ustadz, karena bukan posisi tidak mengangkat tangan atau duduk berdoa begitu, Ustadz, sambil beraktivitas. Jazakallah Ya, khair. barakallahu fiki. Doa itu kan kalau sifatnya permintaan. Kalau sifatnya permintaan, ya tentu kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Dan dianjurkan untuk menghadap kiblat. Itu dianjurkan. Karena mengangkat tangan itu adalah salah satu kiat agar Allah menerima doa kita. Jadi Anda lagi bukan habis sholat, lagi beraktivitas terus ingin berdoa sama Allah. Jadi sudah hadapkan wajah Anda arah kiblat, kata ya Allah. Sekarang kalau lihat orang kafir mau beraktivitas terus dia langsung berdiri tegak dengan melakukan gerakannya dia gitu ya, mohon maaf ya, gerakannya dia nggak malu di depan orang banyak. Terus kenapa kita malu mau berdoa ngangkat tangan gitu di pinggir jalan? Kenapa malu? Kan lucu aja kita ya. Kita berada dalam kebenaran hak kok malu, mereka kekafiran nggak malu gitu kan ya. Jadi ngapain kita harus malu, kita berada dalam kebenaran kok hak. Wallahu a'lam. Yang lain ada lagi? Boleh satu lagi, Ustadz? Boleh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ketika Fulana belum bisa membaca hafalan ataupun hafalan yang panjang, Ustadz. Seperti diketahui dianjurkan untuk memperbanyak atau memperlama sholat subuh dengan bacaan yang panjang. Apakah kumpulan-kumpulan ayat yang pendek-pendek itu bisa menggantikan bahwasanya sholat itu dilamakan dengan membaca ayat-ayat yang pendek tadi, Ustadz? Contohnya tidak hafal sabhisma dan sejenisnya yang panjang begitu, Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Kalau nggak hafal ayat-ayat yang panjang, umpamanya, maka apa? Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Dan Rasulullah SAW udah ngajarin, baca yang gampang. Udah, titik. Jangan memaksakan diri Anda dengan yang aneh, pengen yang aneh-aneh gitu kan. Nggak usah. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Seperti hadis Bukhari Muslim tentang laki-laki yang kesulitan untuk sholat itu kan diajari sama Rasulullah SAW. Hadis Abu Hurairah, faqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mampu. Karena sholat malam, baca yang mampu. Oh, saya pengen baca yang panjang-panjang, Ustadz. Boleh Anda di dalam di sholat malam, Anda sambil baca Al-Quran. Sholat Allahu Akbar, Anda pegang Quran kecil. Terus Anda baca. Sambil sholat malam ya. Ini khusus sholat malam. Dan Aisyah melakukan itu. Aisyah melakukan itu. Beliau membaca lembaran-lembaran. Ya. Tapi ini khusus sholat malam. Sholat yang lain tidak. Boleh Anda mama sholat Anda kiblat terus di sebelah Anda meja umpamanya. Di sebelah kanan di sebelah kiri Anda meja. Udah Anda Allahu Akbar. Anda baca Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah, Anda ambil tuh mushaf yang di samping meja Anda,
masjid tetap dengan pandangan lurus ke arah kiblat, Anda ambil, Anda sudah siapkan, udah buka, terus Anda buka, Anda baca. Ayat yang panjang. Terserah semampu Anda berapa lama. Habis itu Anda ruku, Anda taruh lagi. Anda ruku, sujud, dan sebagainya, berdiri, Anda ambil lagi, Anda baca lagi. Boleh untuk sholat malam. Tapi kalau Anda mau mencukupkan diri dengan Anda yang apa yang Anda hafal, nggak ada apa-apa. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Sudah habis pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada, Mas? Baik, masih ada satu terakhir, Ustaz. Boleh, yang terakhir ya. Udah berapa Iya, jam? Ustaz. 10. Iya, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz di materi hari ini, tapi pertanyaannya tidak terkait materi, hanya mohon nasihat dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, perlindungan, dan keberkahan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz mohon nasihatnya bila ada seorang ibu atau kakak di dalam keluarga menjalankan suatu program, dan di dalam pelaksanaan program tersebut, misalnya pendidikan atau yang lainnya, terjadi kendala di tengah jalan. Kemudian akhirnya yang membuat program orang tua atau kakaknya ini disalah-salahin. Ketika sudah dijelasin, juga tetap disalahkan. Terkadang juga si orang tua atau si kakak ini tidak punya jawaban kenapa seperti itu. Hanya kita jawab dengan Allah sudah menakdirkan seperti itu. Tapi sepertinya itu tidak puas dan akhirnya selalu jadi bulan-bulanan. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Karena sulit sekali memberitahu bahwa takdir Allah itu yang terbaik, hanya kita ikhlas menerima dan tawakal mengusahakan jalan yang lebih baik. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Jawabannya simpel, Bu. Kok simpel? Iya, kalau memang Anda dianggap salah dan diberitahu bahwa inilah ketentuan Allah, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah menentukan yang lain. Mereka tetap tidak paham, tidak mengerti, terus saja, ya sudah, katakan kepada mereka, ya sudah, kalau memang saya yang dianggap salah, ya sudah, saya yang salah. Sudah, saya yang salah. Saya minta maaf. Terus mau gimana? Mau kita putar lagi ini, apa namanya, waktu, saya tak beli alat muter waktu dulu kayak yang di film itu. Ya, coba Anda kasih tahu saya mau beli di mana alat muter waktu, bilangin gitu. Kalau saya dianggap salah, ya saya minta maaf, ini kesalahan saya, terus mau diapain sekarang, saya minta maaf. Sudah, selesai. Kalau masih ngotot, tolong kasih tahu saya beli di mana alat untuk muter waktu. Gitu. Nanti saya beli, biar saya yang beli, bukan kamu, gitu aja. Ya repot, nggak masih tahu orang gini. Akui aja diri kita salah, sudah selesai. Ya, puas dia akan cuma mencari apa ya, kepuasan diri mereka aja. Dia tidak mau dirinya disalahkan, dia tidak mau dirinya berada dalam yang buruk, yang salah itu orang lain. Nah, dia harus tunjuk orang lain. Ya sudah, saya yang salah, mau apa? Ya, saya yang salah, minta maaf, saya salah. Saya minta maaf kalau saya salah. Kalau masih ngotot, ya sudah, tunjukin saya alat untuk putar waktu, nanti saya beli. Biar pusing sekalian dia. Masya Allah. Ya Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Tapi ada satu lagi sedikit, boleh Ustaz? Boleh, silakan. Iya. Bagaimana Ustadz untuk menasihati atau menghadapi juga misalnya adik yang kalau tidak seperti keinginannya, kemudian dia langsung balik kanan dan apa yang sedang dia kerjakan, dia tinggalkan saja seperti itu, berantakan misalnya. Sudah dikasih tahu, tapi begitu lagi dan begitu lagi. Bagaimana sebaiknya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Ya, sama jawabannya sederhana. Apa kewajiban kita nasihatin, ngingetin. Dan mengingatkan, menasehati, apalagi orang bagian dari keluarga kita. Nasihati dia terus-menerus.
Masalah dia melaksanakan atau masalah dia tidak melaksanakan kan bukan urusan saya. Itu adalah hidayah di tangan Allah. Kemudian kita mendoakan, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Sudah, ini kewajiban. Sehingga kita tak perlu harus sakit hati, kesel ketika nasihat kita nggak didengar. Karena ngapain? Karena itu bukan kewenangan kita kok. Ya, mengerjakan atau tidak, itu hidayah dari Allah. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ya, barakallahu fikum. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihatnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam ini. Insya Allah kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan serta Wa jawaban iya. dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jamaah Bumiko Mengaji. Baik, kepada jamaah sekalian, kita telah di penghujung kajian. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku komite mengucapkan permohonan maaf kurang dalam penyelenggaraan kami pamit undur diri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Summa warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jemaah mustalif dari meeting.